Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, saya Dimas Maulana dan teman saya yang bernama Muhammad Adiono, akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah ilmu fikih. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari ilmu fikih. Ilmu fikih atau fikih secara etimologi, secara bahasa, berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan, yang berarti pemahaman. Dan pemahaman di sini yang dimaksud yaitu pemahaman terhadap agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif atau menyeluruh. Sedangkan pengertian ilmu fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil tafsili. Ilmu memiliki 2 pengertian. Yang pertama, ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan atau al-yakin. Yang kedua, ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada taraf atau tingkat dugaan az-dzan. Dan dalam hal ini al-ilmu di sini lebih merujuk pada definisi yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya pada taraf dugaan atau asumsi. Karena mayoritas atau kebanyakan ketentuan fikih bersifat asumtif. Dan karena digali dari dalil-dalil yang bersifat dzanniyah. Yang kedua, al-ahkam. Al-ahkam merupakan jamak dari al-hukum, yang memiliki arti putusan atau ketentuan. Al-hukum berarti ketentuan-ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Selanjutnya yang ketiga yaitu asyariyah, merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i, sedangkan hukum-hukum yang bersifat akli dan indrawi bukan termasuk fikih. Yang keempat yaitu al-amaliyah, yang memiliki arti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat praktis atau tidak bersifat amaliyah tidak termasuk dalam fikih. Yang kelima yaitu kata al-muktasab, berarti bahwa fikih itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fikih syar'i amali yang tidak digali dengan sungguh-sungguh tidak termasuk fikih, seperti sholat, zakat, haji, dan lainnya. Terakhir, al-adillah at-tafsiliyah, yang berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang tidak terperinci, contohnya dalil ijmali atau yang bersifat global, tidak termasuk dalam fikih. Selanjutnya, objek-objek kajian fikih. Objek atau ruang lingkup kajian fikih yaitu hukum-hukum juz'i dan dalil-dalil tafsili. Pertama, hukum juz'i adalah hukum yang sudah memiliki atau sudah menunjuk pada objek tertentu, seperti hukum haram tentang meminum khamar, memakan daging babi, dan bangkai dan lain-lainnya. Yaitu yang kedua yaitu dalil-dalil tafsili adalah dalil-dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafsili, hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu tujuan mempelajari ilmu fikih. Menurut salah satu tokoh pemikir Islam yang bernama Wahab Khalaf, ia mengatakan bahwasanya tujuan dan manfaat memahami atau mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih dan hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuannya agar hukum fikih tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan dalam penyampaian. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian dari usul fikih dan qawaid fikih.
berasal dari dua kata, yaitu usul yang berarti dasar atau pokok, kemudian fikih yang berarti pemahaman. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya usul fikih merupakan pokok-pokok atau dasar-dasar pemahaman. Kemudian menurut para ulama, salah satunya menurut Abu Zahra, beliau mengatakan usul fikih adalah al-ilmu bil qawaid allati tarsumu al-manahij la listinbatil ahkam al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Menurut beliau, usul fikih adalah pengetahuan tentang kaidah yang menjelaskan keadaan mustahil, tentang metode untuk mengambil hukum suatu perbuatan dari dalil tafsiliyah. Menurut beliau, proses pengambilan hukum dari dalil tafsiliyah yaitu Al-Quran dan hadis itulah yang dinamakan dengan usul fikih. Sedangkan menurut ulama yang lain, yaitu menurut Al-Amidi, beliau mengatakan usul fikih hiya adillatul fikih min jihati dilalatiha alal ahkam asy-syar'iyyah wa kayfiyati halil mustadil biha min jihati jumlah la min jihati tafsil. Itu dalil-dalil fikih dari segi penunjukannya kepada hukum syarak serta bagaimana orang-orang yang berkompeten menetapkan hukum dalil secara global bukan secara spesifik. Jadi menurut beliau adalah usul fikih merupakan proses pengambilan dalil dari orang-orang yang berkompeten, yaitu dalam ini adalah para ulama. Bedanya dengan yang menurut Abu Zahra tadi, kalau menurut Abu Zahra, proses pengambilan dalil itu adalah secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Al-Amidi, pengambilan dalil dari para ulama yang tentunya mereka sudah alim. Jadi itu kira-kira dari beberapa pengertian tadi bisa disimpulkan bahwasanya dari usul fikih merupakan kumpulan kaidah yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam atau fuqaha tentang cara menetapkan, mengeluarkan dan mengambil hukum dari dalil syarak yaitu Al-Quran dan hadis, dan dari dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama dalamnya adalah al-ijma'ul ulama atau qiyas. Jadi itu. Kemudian terkait dengan kaidah, dalam usul fikih juga ada yang namanya qawaid fikih atau dikenal dengan istilah kaidah usul. Qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah yang berarti aturan atau pokok. Menurut para ulama, yaitu salah satunya menurut Imam Tajuddin As-Suyuti, beliau mengatakan mendefinisikan tentang qawaid fikih itu sendiri, yaitu al-amrul kulli alladhi yantabiqu ala juz'iyyatin katsiratin tafhumu ahkamuha minha, yaitu perkara kulli yang bersesuaian dengan juz'iyah yang banyak yang daripadanya diketahui hukum juz'iyah tersebut. Jadi menurut beliau qawaid fikih itu merupakan hal-hal yang bersifat kulli atau bersifat umum yang nantinya melingkupi atau mencakup pada perkara-perkara yang bersifat juz'i, pembagian-pembagian. Kemudian lebih jelasnya menurut Az-Zarqo maksudnya, qawaid fikih merupakan dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan ringkas, berbentuk undang-undang dan berisi hukum-hukum syarak yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Jadi sama menurut Imam Az-Zarqo, sama seperti yang dikatakan oleh Imam Tajuddin, bahwasanya qawaid fikih merupakan dalil yang bersifat ringkas dan berbentuk undang-undang yang nantinya itu melingkupi hal-hal yang bersifat juz'i. Begitu. Contoh lebih jelasnya, perhatikan, kita ambil salah satu contoh kaidah usul. Ini saya ambil dari kitab Fawaidul Bahiyah. Kaidah pertama dalam usul fikih adalah berbunyi al-amru bimaqasidiha, segala urusan tergantung pada niatnya. Nah, dari dalil yang ringkas ini bisa dijadikan sebagai patokan atau bisa dijadikan sebagai patokan untuk hal-hal yang bersifat juz'i yang lain. Contoh dalam hal pernikahan. Pernikahan seorang akan dinilai sah apabila niatnya baik, artinya dia tidak berniat jahat dalam pernikahannya tersebut.
Akan tetapi apabila dalam pernikahan tersebut dia berniat jahat, seperti dia ingin membalas dendam, ingin menyakiti dan lain sebagainya, maka pernikahannya itu tidak dinilai sah gitu. Kemudian contoh lagi seperti halnya sholat. Misalnya sholat duhur, seorang akan sah sholat duhurnya apabila dalam hatinya dia memang benar-benar berniat sholat duhur, tidak berniat sholat yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan al-amru bimaqasidiha, di mana segala urusan tergantung pada niatnya, bisa dijadikan sebagai patokan untuk hal-hal juz'i yang lain. Jadi itu mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan atau dari perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.